Ya, kemungkinan keluar, kemungkinan tidak keluar. Saya juga tidak bisa memprediksi gitu. Tapi nanti kita coba pelajari. Oke. Nah, penalaran kuantitatif ada berita baik buat teman-teman, gitu ya. Karena waktu pengerjaan TBS itu sangat singkat, 30 menit atau 25 menit untuk 30 soal. Itu artinya setiap soal teman-teman mengerjakan sekitar 1 menit. Tapi saya mau merubah mindset kita dalam mengerjakan TBS, bentuk apapun, gitu ya. Kalau kita punya waktu yang terbatas dalam mengerjakan soal, itu artinya tingkat kerumitan atau kompleksitas materinya juga rendah, gitu. Itu ya, waktu terbatas, kemungkinan soalnya lebih mudah untuk diuji. Gitu. Kemudian, yang kedua, ini yang saya suka dari penalaran kuantitatif, karena multiple choice atau pilihan ganda gitu. Ketika kita diberikan pilihan ganda, itu kan jawaban-jawabannya sudah pasti. Sebenarnya jawaban-jawaban itu menyiapkan clue untuk penyelesaian masalah kita. Nah, nanti kita lihat ya di beberapa contoh soal, apa sih yang dimaksud dengan clue-clue itu. Jadi kita tidak menghabiskan banyak waktu untuk mencari jawaban karena pilihan-pilihannya sudah ada. Kita berpatokan saja pada pilihan yang sudah disiapkan, ya. Nah, penalaran kuantitatif itu uh, ada banyak materinya, tapi di webinar ini saya punya dua tujuan. Tujuan bersama-sama kita itu mengetahui konsep-konsep yang akan diuji di TBS nanti, atau yang kedua menentukan penyelesaian. Saya berharap teman-teman bisa tahu penyelesaian yang efektif untuk digunakan saat TBS nanti, gitu ya. Konsep-konsep yang akan kemungkinan besar, gitu ya, diuji itu ada aritmatika. Kita akan mempelajari sekitar 20 sampai 25 menit per materinya. Ada aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis data atau kecukupan data. Nah, nanti kita lihat satu persatu. Sebenarnya apa sih aritmatika itu, aljabar, geometri, dan seterusnya. Ya. Oke. Kita mulai dari konsep yang pertama, itu aritmatika. Nah, aritmatika itu apa? Ini jawaban yang singkat yang bisa membantu kita untuk melihat, gitu ya. Jadi aritmatika itu adalah bagian dasar matematika yang mempelajari tentang operasi bilangan. Sangat sederhana ya, operasi bilangan, gitu. Nah, operasi bilangan itu apa? Bilangan itu apa? Itu yang akan diuji. Nanti bentuknya bisa beraneka ragam gitu. Oke. Nah, kita lihat dulu dari operasi bilangan. Operasi bilangan itu yang paling dasar yang kita tahu dan dipelajari sejak SD mungkin ya. Itu ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, ini terlihat sepele, tapi kadang-kadang materi yang sepele ini gitu ya, sepele ini justru kita salah menjawab di sana karena ketidaktelitian kita dalam menjawab soal. Tuh. Nah, dalam kalau teman-teman menemukan soal-soal yang berhubungan dengan operasi bilangan, saya punya dua catatan di sini. Yang pertama, perhatikan tanda pada bilangan, terutama bilangan negatif, gitu ya. Terkadang kita sudah mencoba untuk mencari penyelesaian, tapi hanya karena satu bilangan negatif, jawaban kita menjadi berbeda, gitu ya. Jadi perkalian ini untuk diingat saja, perkalian dua bilangan negatif pasti menghasilkan bilangan positif. Itu aturan dasarnya. Pengurangan terhadap bilangan negatif itu sama dengan penjumlahan. Contoh, 6 kurang minus 2. Dia akan menjadi 6 ditambah 2 atau 8. Ini catatan yang perlu diingat untuk operasi bilangan. Jadi teman-teman perhatikan detail soalnya. Kalau mengandung bilangan negatif, hati-hati gitu ya. Oke. Setelah operasi bilangan, kita kenalan juga dengan bilangan. Nah, bentuk bilangan ini cukup banyak, tapi biasanya yang terlihat atau yang diujikan itu berhubungan dengan bilangan pecahan, ya. Oops, sorry. Bilangan pecahan.
Nah, bilangan pecahan ini juga banyak ekspresinya. Dia bisa dinyatakan dalam bentuk persen, dalam bentuk desimal, pecahan biasa, pecahan campuran, kemudian bilangan bulat. Yang tadi saya bilang, bilangan bulat itu juga bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, ya. Nah, operasi bilangannya sekitar dua kelompok ini, bilangan pecahan dan bilangan bulat. Bilangan pecahan dengan ekspresi bilangan yang berbeda-beda. Ini catatan saya di sebelah kiri, ya. Yang sebelah kiri ini adalah bentuk ekspresi bilangan yang saya bilang, bilangan pecahan dalam berbagai bentuk. 10% itu nilainya sama dengan 10 per 1, per 100, sama dengan 1 per 10, sama dengan 0,1, dan seterusnya. Gitu ya. Kembali lagi ke apa kabar baik yang saya bagikan tadi, kalau kerumitan soalnya pasti tidak terlalu kompleks begitu ya. Jadi biasanya untuk memudahkan kita mengerjakan soal dalam operasi bilangan, bilangan-bilangan yang muncul seperti ini sudah dihafal gitu ya. Kalau kita punya keterbatasan dalam mengerjakan secara cepat, ya hafal aja lah 10%, 0,1, 20%, 0,2, atau 1 per 5, dan seterusnya. Ya ini kembali lagi ke strategi teman-teman. Apakah saya orang yang bisa menghafal atau saya bisa mengerjakan soal untuk merubah bentuk bilangan dengan cepat. Kembali lagi ke teman-teman. Itu ya. Oke, operasi bilangan. Kita masuk ke latihan soalnya supaya tidak mengaung-ngaung ya, ini ngomong apa sih gitu. Oke, kita coba masuk ke contoh soal. Contoh soal operasi bilangan. Tentukan nilai dari 25% ditambah 0,75 bagi 4 kali 32. Oke, saya kasih waktu 15 detik. Coba teman-teman boleh di kolom chat kasih tahu jawabannya berapa. Oke, saya sambil lihat ya. B, 8. Oke, 8. C, 8. Oke, terima kasih. Oke, ini masih masih tergolong mudah ya. Oke, jawabannya benar, 8. Kita coba bahas ya. Oke, seperti yang saya bilang tadi, bentuk pecahan itu bisa diekspresikan dalam berbagai bentuk. Nah, karena di pembilang ada dua bentuk ekspresi, yaitu persen dan bilangan desimal. Kita pilih salah satu, mau dioperasikan dalam bentuk persen atau bilangan desimal. Kalau saya mudahnya di bilangan desimal. Sehingga 25% ini, sorry, 25% itu nilainya sama dengan 0,25. Maka 0,25 ditambah 0,75 sama dengan 1. Bentuk soal ini bisa kita tulis menjadi 1/4 dikali 32. Oke, 32 bagi 4, 8. Jawabannya B. Oke, bisa ya? Oke, kita lanjut ke bentuk soal selanjutnya, operasi bilangan. Nah, ini mungkin lebih sulit sedikit, lebih tricky, tapi saya kasih kesempatan teman-teman untuk menjawab. Kira-kira jawaban yang benar yang mana?
Oke, saya sambil cek jawabannya di kolom chat. Ups. B, B, B. Oh, ini yang tadi. Oke, balik lagi ke soal. Oke, oke. Biar saya tidak ngomong sendiri, Kamu Monik boleh bantu saya untuk salah satu orang. Oh Nunjuk ya, salah satu orang, untuk tanya jawabannya. Boleh open mic. Kak Elva mungkin. Kak Elva boleh open mic dan kasih tahu jawabannya berapa, Kak? Manakah nilai yang mana nilai yang bernilai paling kecil? Ada pilihan A sampai E. Atau Kak Anton, kolom chat masih Itu kayaknya masih yang tadi. CB, oke. Contoh. Yang terbaru ini kakak-kakak soal nomor 2, manakah nilai yang bernilai paling kecil? Kak Elizabeth, oke. Apakah soal ini memang sulit ya teman-teman? Jadi belum ada juga yang memberikan Ayo, jawaban di kolom siap. chat nih. Benar, salah. Yang penting kita latihan ya. Iya, oke. Belum Kak Irfan mungkin. Kak Johanis tadi sudah. Kak Kikis. Oh ini sudah ada yang masuk. Kak Hari menjawab B, Kak. Oke, Kak kira-kira Anton kenapa? menjawab A. Kak Kalau Anton bilang A. oke, A dan B. Oke, kita bahas ya. Ya. Mana nilai yang bernilai paling kecil? Bilangan yang bernilai paling kecil. Oke, ini case-nya kita lihat dari opsinya bilangan pecahan. Nah, untuk bilangan pecahan, semakin besar pembilangnya, pembilang itu yang ada di atas pernya ya, pembilangnya, maka nilainya semakin besar. Nah, dari kasus ini kita lihat dulu. Oke, yang ada di pembilang itu untuk C, D, dan E, itu ada angka 8. Tadi saya bilang semakin besar pembilang, maka nilainya semakin besar. Pertanyaannya adalah nilai yang bernilai paling kecil. Gitu. Jadi kita eliminasi ya untuk C, D, E. Ya, karena soalnya minta yang paling kecil. Oke, untuk menilai lagi mana dari antara jawaban A dan B mana yang paling benar, kita lihat. Oke, 7 pangkat 2, 49, 8 pangkat 2, 64. Ya, berarti ini 49 per 64. Yang satunya, akar dari 49 per, sorry, bukan 49. Akar dari 7 per 8. Ya, kalau dari sini saja sebenarnya sudah kelihatan gitu ya. Akar itu berarti sesuatu dipangkatkan 2 hasilnya 7 per 8. Ya, berarti lebih kecil lagi. Lebih kecil dari akar 49 per 64. Gitu. Jadi kita bisa dapat jawaban dari analisis ini, jawabannya B, akar 7 per 8. Gitu ya. Oke, itu untuk operasi bilangan. Saya lanjut ya. Oke, karena aritmatika, kembali lagi, aritmatika itu soal tentang atau materi-materi tentang operasi bilangan, saya masukkan materi barisan atau deret di sini. Kenapa dimasukkan? Karena sebenarnya kalau melihat esensi atau definisinya,
Barisan itu juga bagian dari operasi bilangan, tapi bentuknya saja yang berbeda. Karena bilangan-bilangannya disusun secara berurutan dengan pola atau karakteristik bilangan tertentu. Polanya bisa dikali, bisa ditambah, bisa dikurang, bisa dibagi, dan sebagainya. Nah, itu kembali lagi adalah operasi bilangan. Jadi sebenarnya barisan itu adalah operasi bilangan, tapi kita tidak tahu operasinya. Itu yang harus kita tentukan supaya mendapatkan jawaban. Ya. Jadi saya masukkan sengaja masukkan barisan dalam materi aritmatika. Kita lihat contoh soal. Kenapa saya masukkan ini? Karena sepengalaman saya barisan dan deret itu langganan masuk di TBS. Gitu ya, bisa 2 sampai 3 soal. Oke. Yuk teman-teman, ini 1, 3, 7, 15. Angka selanjutnya, bilangan selanjutnya, 2 bilangan selanjutnya berapa kira-kira? Boleh open mic. Kak Johani sudah langsung mengetik jawabannya C. Oh, C. Oke. Ada jawaban lain selain jawaban C? Johanis lagi, maaf Kak Jonis. Oh, oke. Kak Richardus juga C, Kak Maria juga C. Oke. Oke, berarti teman-teman sebenarnya sudah tahu ya pola ini. Ini cukup mudah. Eh, sejauh ini benar jawabannya C. Dapat dari mana? Kita lihat pola operasi bilangannya, gitu ya. Dari 1 ke 3, 1 ke 3 itu ditambah 2, 3 ke 7 itu ditambah 4, kemudian 7 ke 15 ditambah 8. Berarti 15 ke selanjutnya itu ditambah 16 gitu ya. 15 ditambah 16, sorry, 31. Nah, kita cukup cari satu jawaban pasti, jawaban yang lain sudah mengikuti. Jadi tidak perlu mencari bilangan selanjutnya. Biar tidak buang-buang waktu gitu teman-teman. Jawabannya C. Ya, lagi ya. Kalau teman-teman punya kelebihan di sini, pastikan menjawab dengan benar. Lumayan, menyumbang 10 sampai 15 poin untuk TBS. Oke, lanjut. 2, 3, 6, 7, 14, 15. Boleh langsung jawab, teman-teman. Pola operasinya seperti apa? Kak Jonis lagi langsung jawab D, Kak Ruth. Kak Maria juga langsung D, Kak Richardus D, Kak Nelden D. Oke, oke, good. Kak Oke, Marta D. saya langsung bahas ya. Good, good. Saya langsung bahas pola operasinya. Pola operasi kita lihat 2 ke 3 itu tambah 1 ya. Sorry. Kemudian 3 ke 6 itu dikali 2. Oke, kita dapat polanya. Kemudian untuk memastikan sekali lagi apakah polanya berulang, kita lihat dari 6 ke 7. Oh, ternyata dia tambah 1. Berarti polanya ditambah 1 kali 2 tambah 1 kali 2 dan seterusnya. Sehingga di sini kita lihat 15 harusnya ditambah 1 atau kali 2. 15 harus dikali 2 gitu ya. 15 kali 2 sama dengan 30. Oke, kita sudah dapat 2 jawaban D atau E. Kemudian karena polanya ditambah 1, berarti selanjutnya 30 tambah 1 atau D. Ya. Oke, berarti teman-teman bisa di sini. Kita masuk ke materi TBS yang kedua. Nah, di kedua ini ada aljabar. Aljabar itu apa? Aljabar sebenarnya hanya simbol, ya. Simbol untuk mewakili bilangan. Jadi, aljabar masih ada hubungannya dengan aritmatika.
Kalau teman-teman aritmatikanya sudah oke, mengerjakan aljabar dalam bentuk apapun ya, itu harus pasti bisa lebih mudah karena konsep dasarnya di aritmatika itu. Cuman bentuknya kita rubah lagi dalam bentuk simbol. Biasanya huruf X, Y, Z, A, B, C, dan seterusnya. Oke, kita lihat contoh soalnya ya. Oke, contoh soal aljabar. Oke, boleh yang bisa mengerjakan langsung sumbang jawabannya ke kolom chat. Hmm. Eki ditambah PR. Oke, kamu nih boleh bantu lagi saya melihat jawaban teman-teman di kolom chat. Oh, boleh Kak. Ini ada yang menjawab A. Oke, ya. Kak Richardus, Kak Maria menjawab A. Kak Elizabeth menjawab A juga. Teman-teman mohon izin ya. Ini dari tadi kayaknya saya lihat Kak Richardus, Kak Basetio, nama-nama yang sama terus yang di apa memberikan jawaban. Mungkin teman-teman yang lain juga kalau sudah ketemu jawabannya boleh ketik juga di kolom chat ya. Terima kasih kakak-kakak. Oke, terima kasih kamu nih. Oke, teman-teman bisa sambil mengerjakan ya. Oke, saya bahas lagi. PQ ditambah PR. Kita lihat. P-nya 1/2. Kita masukkan 1/2. Karena ini kali, dikali 2/3. Kemudian ditambah P, kita masukkan nilainya 1/2. R-nya 3/4. Ya, 1/2 dikali 2/3, langsung ya, 1/3. Ditambah 1/2 dikali 3/4 itu 3/8. Kita samakan penyebut dengan 24. Ditambah 9. Atau sama dengan 17/24. Oke, benar teman-teman. Yang jawab A. Kita lanjut ya, aljabar. Oke, 4Y ditambah 8 sama dengan 2Y. Berapakah nilai dari 5Y? Yang sudah mengerjakan boleh langsung di kolom chat. Oke, jawaban. Nah, soal yang ini seru Karut karena ada jawaban yang berbeda. Ada yang menjawab A, ada yang Oh, menjawab C. Ada juga yang menjawab oke. E. Ya, ini keren, ini bagus nih Oke. teman-teman. Oke. Yang punya jawaban yang berbeda, kamu nih, saya boleh minta mereka untuk open mic, terus kasih tahu kenapa jawabannya begitu. Boleh Kak. Kak Junis jawab A, Kak Elizabeth jawab C. Kak Elizabeth mungkin bisa open mic dan kasih tahu Kak kenapa jawabannya C. Kak Rich, Makasih. Eh, halo. ya Kak, Iya, terdengar silakan Kakak. Kak. Jadi saya mengoperasikan 4Y tambah 8 sama dengan 2Y. Dibagi dulu semuanya dengan 2. Jadi sisanya 2Y tambah 4
sama dengan Y. Terus saya 2Y tambah 2Y kurang Y. Y-nya dipindahkan ke sebelah kiri, jadi dia sisa Y. Terus 4-nya di ke sebelah kanan, jadi dia menjadi minus 4. Jadi Y sama dengan minus 4. Jadi kalau misalnya 5Y berarti minus 4 kali 5, minus 20. Gitu, Kak. Oke, thank you. Ya, jawaban yang lain yang bukan minus 20 boleh? Kak Richard Atau mungkin Kak Richardus mau coba kakak jawabnya E. Kenapa E, Kak? Izin kakak tadi tidak lihat ini. Ternyata 5Y yang ditanya. Kira Y Oh, saja. oke. Ya, ya. oke, oke. Ya, ya, ya. Terima kasih. Ada jawaban lain lagi? Tadi kayaknya ada yang jawab A ya, 20. Yang jawab A. Oh, bentar, Kak. Kak Elizabeth Goran. Bukan. Ya, Kakak tadi jawab A ya, Kak? C. Oh, C. Oke. Sorry, Kak. Kak Jonis. Kak Jonis tadi jawab A, Kakak. Mungkin mau coba kasih Oops. kasih tahu kenapa A. Baik, saya coba ya. Ya. Ya, Oke, saya silakan. karena tidak terlalu paham, saya coba rubah Y itu jadi angka 4, tapi keliru juga sih. Sebenarnya bingung sih. Saya coba Oke. rubah dengan 4, tapi bingung juga. Makasih. Oke, terima kasih. Terima kasih jawabannya beraneka ragam di sini ya. Terima kasih yang sudah open mic untuk menjawab. Jadi yang dibilang Kak siapa tadi ya? Yang jawabannya minus 20 itu benar. Tapi saya bahas ya, biar kita itu dalam mengerjakan aljabar ini bisa lebih lincah. Jadi untuk mengerjakan bentuk aljabar ini, kita ingat konsep keadilan. Tuh, saya pakai konsep keadilan. Yang di sebelah kiri perlakuan di sebelah kiri harus sama dengan perlakuan di sebelah kanan. Di sebelah kiri apa? Di sebelah kiri tanda sama dengan. Ya, jadi kalau saya tulis 4Y ditambah 8 sama dengan 2Y. Nah, kita operasikannya seperti apa? Sebenarnya banyak caranya, bisa dibagi 2, bisa dikurang 2, dan sebagainya. Tapi ingat lagi konsepnya, perlakuan yang kita kasih di sebelah kiri tanda sama dengan harus sama dengan perlakuan di sebelah kanan tanda sama dengan. Oke, saya pakai kurang 2Y ya. 4Y kurang 2Y ditambah 8 sama dengan 2Y kurang 2Y. Oh, sorry. Oke, 4Y kurang 2Y. 2Y, ini saya pakai cara yang agak beda dengan siapa tadi ya? Saya lupa. 2Y tambah 8, 2Y kurang 2Y, 0. Tujuan kita harus cari dulu nilai dari Y, gitu ya, biar kita bisa substitusikan ke 5Y. Nah, kalau begini, bagaimana? Oke, kita tulis lagi. Ini soalnya cukup panjang. Saya kurang lagi dengan 2Y. 2Y kurang 2Y tambah 8 sama dengan 0 kurang 2Y. Oke, 2Y kurang 2Y, 0. Kita tulis saja 8 di sini. 8 sama dengan 0 kurang 2Y minus 2Y. Ya, ingat. Perlakuan yang kita kasih di ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Karena kita mau cari nilai Y, saya bagi dengan minus 2, gitu ya. Minus 2, ini bagi minus 2. Sebelah kanan juga bagi minus 2. Oke, ingat ya, operasi bilangan negatif. Bilangan negatif dibagi bilangan negatif, hasilnya positif. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. 8 bagi minus 2, minus 4. Min 2 bagi 2, Y. Kita dapat nilai Y sama dengan min 4. Lihat tujuan soalnya, biar kita tidak salah menjawab. Ya, karena tadi
siapa izin ya, saya lupa namanya, langsung jawab benar, E-nya ada di jawaban. Tapi bukan itu tujuan soalnya. Tujuan soalnya adalah 5Y. Berarti 5 dikali min 4 sama dengan minus 20. Oke, ini jawabannya. Nah, ya. Sejauh ini untuk aljabar, teman-teman ada yang kesulitan atau mau bertanya? Ya, karena ini ada perbedaan jawaban tadi ya. Oke, mungkin tidak ada ya. Oke, saya lanjut ya. Untuk aljabar, operasi aljabar khususnya, saya kasih catatan lagi. Perhatikan perintah soalnya atau tujuan soalnya mau cari apa. Yang pertama. Kemudian perhatikan operasinya. Karena salah operasi, jawabannya bisa berbeda. Ini ada 20, ada minus 20. Kalau kita tidak perhatikan operasinya, mungkin, oh sorry, saya salah ini. Minus 20. Kalau tidak perhatikan operasinya, kita bisa salah jawab juga. Oke, saya lanjut ya. Oke, aljabar segitu. Kita masuk ke materi saya agak terburu-buru karena materinya cukup banyak. Jadi saya kasih review untuk teman-teman. Ya, kita lanjut ke materi geometri. Geometri itu apa? Geometri intinya berbicara tentang bentuk dan ukuran. Ya, bisa bangun datar, bisa bangun ruang. Tapi kita ingat lagi soalnya punya kompleksitas kerumitan yang cukup rendah. Jadi biasanya dia hanya berputar di sekitar bangun datar, gitu ya. Bangun ruang itu sangat jarang ditemukan karena mengerjakan soalnya butuh waktu yang cukup lama. Kalaupun ada soal tentang bangun ruang, itu pasti hanya tentang balok atau kubus. Jadi teman-teman ingat materi itu aja. Oke, kita langsung latihan. Geometri itu latihan tentang bentuk dan ukuran. Kita coba di sini. Oke, sebuah persegi memiliki keliling 24 cm. Berapa panjang sisi persegi tersebut? Oke, ada yang bisa langsung jawab? Boleh? Ada yang menjawab 6, Kak. C. Oke, ada jawaban lain selain C? 1, 2, 3, 4 orang menjawab C, 5 orang C. Oke. Kali ini sama, Kak. Semua menjawab C. Oke. Kalau sama, kayaknya saya tidak perlu tulis atau perlu tulis ya jawabannya, cara kerjanya di sini. Kita lanjut. Saya tulis ya. Oke, persegi. Kita ingat, persegi itu punya karakteristik sisi-sisinya sama. Yang namanya persegi berarti ada 4 sisi. Maka keliling K sama dengan 4S. Kalau kita ini ya. Kelilingnya 24 sama dengan 4S. Oke, kita bagi 4 karena mau dicari panjang sisinya. 24 bagi 4 sama dengan S. Jawabannya C. Benar ya. Oke. Teman-teman bisa lihat ya, semakin tinggi materinya. Tadi saya urutkan dari aritmatika, kemudian aljabar, geometri. Di aljabar kita ketemu operasi bilangan. Di geometri kita ketemu lagi dengan aljabar. Jadi kalau teman-teman mau pelajari bisa bertahap dari aritmatika dulu, kemudian ke aljabar, baru ke geometri. Oke, kita masuk ke soal yang lebih rumit. Soalnya tidak, cuman ketika lihat ini sudah stres duluan. Oke, silakan boleh teman-teman. Yang bisa menjawab, langsung jawab boleh.
Mungkin jawabannya berbeda ya kali ini. Kalau yang ini kayaknya butuh waktu, Kak. Belum, masih hitung. Oke, boleh silahkan. Saya kasih waktu berapa detik ya? 30 detik mungkin. Lagi buat timer juga di sini. Silakan Kak. Oke, ada yang sudah menjawab D, Kakak. Oke Yang deh. bilang D, ada lagi yang lain? Oke, jawaban pertama D. Ada yang lain? Boleh. Ada yang jawab Kalau A, sudah. Kak. Oke, ada yang jawab A. Menarik nih. Karena jawabannya berbeda. Berbeda-beda. Oke, A dan D. Boleh open mic? Siapa yang mau duluan? Kenapa jawabannya bisa D? Kenapa jawabannya bisa A? Kak Jonis jawab D, Kak Alfonsa jawab A. Mungkin kita dari Kak Alfonsa dulu, Kak. Boleh, Kak silahkan. Alfonsa boleh, Kak Alfonsa boleh open mic mungkin. Oke Kak, terima kasih. Saya menjawab A 6Pi karena walaupun di soalnya tidak digambarkan bahwa itu segitiga sama sisi, tapi ada satu kata di situ sudut dari segitiga itu berada pada pusat lingkaran. Berarti panjang sisinya itu adalah panjang diameter. Jadi kalau keliling lingkaran 2PR berarti diameternya itu keliling segitiga kan 12 sisinya 3 berarti 12 bagi 3. Oh iya, hasilnya 4 ya. 4 berarti 12. Oh iya, saya salah hitung tadi. Makanya saya Oke. jawabnya tadi ya, baginya 3 kali 2, 3 kali 2 jadi 6. Terima Oke. kasih. Ya. Oke, terima kasih Kak. Kata siapa? Yang jawab A sudah ya 4. 2 pi sentimeter, ada yang jawab 2 pi. Ada yang jawabnya 4, Kak Richard mungkin. Kak Richard Boleh. jawabnya B. Kenapa B, Kak? Kak Ini Richard. kakak karena ini keliling segitiga kan sama dengan 12 cm. Berarti dibagi 3 masing-masing sisi itu berarti 4 cm. Nah, itu di Iya. lingkarannya dia satu sisi itu kena di 2 lingkaran. Berarti anggap saja diameternya itu setengah dari 4. Dia pun jari-jari. Terus Iya. berarti 2 pi PR berarti 2 kali R-nya 2 berarti 4 pi. Ya, itu Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke. Saya coba menjawab ya, menjelaskan ke teman-teman. Benar jawabannya itu 4 pi. Proses berpikirnya seperti ini. Kita klasifikasi dulu bentuknya apa gitu ya. Kita punya 2 bentuk di sini. Bentuk lingkaran dan juga segitiga. Kita
kita lihat lagi segitiganya bentuk jenis apa nih. Nah, karena kalau berdasarkan gambar, dia itu jari-jari, 2 jari-jari ya. Maksud saya diameter lingkaran merupakan sisi dari segitiga yang sama. Jadi kita asumsikan bahwa segitiga ini adalah segitiga sama sisi. Karena berdasarkan gambar seperti itu, ya. Misalnya ini sisi A, B, C. Kita lihat A ada di lingkaran 1 dan 2, gitu ya. Sisi B ada di lingkaran 2 dan 3, sisi C ada di lingkaran 1 dan 3. Di mana lingkaran-lingkaran ini punya jari-jari yang sama. Jadi bisa disimpulkan segitiganya ini adalah segitiga sama sisi. Oke. Kemudian yang ditanya adalah kelilingnya, keliling segitiga dan keliling lingkaran. Tapi kita punya info keliling segitiga dan keliling lingkaran. Kita tulis. Oke. Keliling segitiga. Keliling segitiga itu sama dengan 12 cm. Kemudian yang ditanya adalah keliling lingkaran. Kita ingat, keliling berarti ketiga sisinya sama, berarti kita tulis ya 3S segitiga sama dengan 12 cm. Oke, ingat, ini ada di aljabar. Kita bagi 3. S-nya sama dengan 4 cm. Ingat, ini S segitiga. Oke. Berdasarkan info, S segitiga itu sama dengan diameter lingkaran. Saya tulis D di sini. Oke. Saya tulis 4 cm sama dengan diameter. Atau karena diameter itu sama dengan 2R lingkaran ya, 2 kali jari-jari. Berarti 4 cm sama dengan 2R. Bagi 2. R sama dengan 2 cm. Yang ditanya, ingat, keliling lingkaran. Berarti H lingkaran sama dengan 2 dikali Pi dikali R. Atau 2 dikali Pi, R-nya 2 cm di sini. Sama dengan 4 Pi cm. Oke, jawabannya B. Oke, sudah mulai pusing atau sampai di sini teman-teman ada yang mau bertanya mengenai geometri? Boleh thumbs up kalau sudah cukup jelas. Oke, terima kasih Kak Elizabeth. Oke, ini tentang geometri. Teman-teman, nanti PR teman-teman adalah mencari tahu bagaimana cara menghitung keliling dan luas bangun datar. Fokuskan ke bangun datar, karena kalau teman-teman pelajari lebih luas ke bangun ruang, seperti kubus dan sebagainya, itu menurut saya sudah terlalu rumit untuk diujikan dalam TBS. Jadi fokuskan dalam bangun datar. Dan biasanya bangun datar sekitar segitiga, lingkaran, persegi panjang. Jadi pastikan teman-teman tahu cara menghitung keliling ataupun luas dari bangun datar tersebut. Ya, kita lanjut ke bagian yang lebih rumit dari ini, yaitu analisis data atau kecukupan data. Nah, ini top tier-nya TBS gitu ya, karena dia sudah mengkombinasikan semua konsep yang kita pelajari dari aljabar, dari aritmatika, dan juga geometri.
Analisis data itu sebenarnya proses-proses yang kita lalui tadi untuk menghitung keliling, menghitung nilai X, menentukan nilai bilangan dan sebagainya untuk menarik kesimpulan, ya, atau mendukung pengambilan kesimpulan. Teman-teman bisa search soalnya seperti apa. Saya sediakan beberapa soal di sini untuk kita bahas bersama ya. Oke, kita lihat yang berhubungan dengan bilangan. Nah, contoh soal analisis data itu seperti ini. Saya kasih waktu teman-teman untuk menentukan jawabannya dari A sampai E. Menurut teman-teman jawaban yang benar yang mana? Boleh sambil tuliskan jawabannya di kolom chat. Ada 2 orang yang sudah menjawab B, Kak. 3 orang. Oke. 2 orang menjawab B, ada yang jawab C juga. Sejauh ini B semua, Kak. Berarti ini masih muda ya. Ya. Oke, boleh kasih tahu kenapa jawabannya B? Kak Joni sudah sering, Kak Elizabeth tadi sudah, Kak Alfonso sudah. Oke, kakak-kakak, saya sudah bingung memilih. Jadi yang jawab B dan mau menjelaskan jawabannya boleh langsung open mic saja kakak-kakak. Oh ini ada Kak James da Silva. Kak James mungkin kakak baru saya lihat namanya di chat. Kak James boleh izin Kak, boleh nyalakan mic-nya. Atau Kak Devi mungkin. Kak Devi Donuhulu mau coba kasih tahu Kak kenapa jawabannya B? Seperti kakak kan Oke, nih. Oke. baik. Terima kasih. Saya ikuti sejauh ya lumayan baik dari awal. Itu saya bisa melihat dari nilai P itu ada yang sama tapi bagian 31/33 itu nilainya lebih besar dari nilai Q yang ada. Jadi saya menganalisis bahwa hasilnya adalah P lebih besar dari Q. Ya, mungkin Oke. itu saja. Oke, terima kasih Kak. Ya, dari soal ini benar yang dikatakan Kak tadi, kalau jawabannya B. Tapi simpelnya saya mau bilang seperti ini. Kita kenali jenis bilangan yang ditampilkan di sini. Jenis bilangannya adalah bilangan pecahan. Seperti yang saya bilang di awal tadi, semakin besar nilai pembilangannya, maka akan semakin besar bilangannya. Ya, kita lihat ya, di P itu ada 17, 21, 31, sedangkan di Q 17, 21, 30. Yang dimana 30 itu lebih kecil dari 31. Sehingga kita tidak perlu menghitung gitu ya, hasilnya berapa, langsung jawabannya adalah P lebih besar dari Q. Teman-teman sudah tahu ya istilah ini lebih besar. Lebih besar. Yang satu kebalikannya, lebih kecil. Oke, dalam kasus-kasus tertentu, yang ini kita bisa tulis juga dalam bentuk lain. Ya. Q, jawaban B ini, Q lebih kecil dari P. Jadi kalau misalnya di opsinya tidak ada P lebih besar dari Q, berarti cari cara lain untuk menulis dalam bentuk simbol. Q lebih besar dari P.
Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini berhubungan dengan aljabar. Oke, saya kasih waktu teman-teman untuk mengerjakan. Yang sudah boleh taruh jawabannya di kolom chat. Ada satu orang yang sudah menjawab D, Kak. Oke, Baru satu, yang lain masih. yang lain boleh masih tunggu jawabannya. Atau bingung, teman-teman? Kak James menjawab D, Kak Blasius menjawab B. Sudah ada dua jawaban, Kak. B dan D. Oke, Kak Blasius. Mungkin boleh open mic, jelaskan kenapa alasan memilih B. Kak Blasius, izin boleh kasih tahu kenapa pilih B, Kak? Halo, oke. Dengar Iya, suara saya, Kak? Dengan jelas. Terdengar. terdengar, Kakak. Alasan saya kenapa saya memilih B atau pernyataan dua saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan satu tidak cukup. Karena ketika saya menilai nilai X-nya itu ketika saya dikasih nilai 5, berarti 5 ditambah 2Y sama dengan 7, ditambah 3 sama dengan 10. Jadi untuk pernyataan satu tidak cocok dan pernyataan dua saja yang cukup. Mungkin begitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Blasius. Oke, ada lagi yang jawab lain? A, E, A selain dan ini E orang. belum ada. Ini adanya D dan B. Oke. Oke, yang jawab B boleh. D, sorry. Kak James Boleh. dan Kak Elizabeth mungkin. Oh, Kak Elizabeth, silakan Kak Elizabeth. Silakan. Saya jawab B, karena saya punya proses pengerjaan itu X tambah 2Y tambah 3Z kan 10. Lalu X tambah 2Y. 2Y itu Y itu saya ubah menjadi 5 kurang X. Y-nya saya ubah menjadi 5 kurang X. Jadi X tambah 2Y itu 2 kali 5 kurang X tambah 3 set. Setnya itu saya harus ambil dari pernyataan 1 yaitu 1. Sama dengan 3 kali 1 kan 3. Jadi sama dengan 10. Jadi X-nya otomatis bisa dihitung otomatis. Di situ X-nya saya dapat X kurang minus 1X minus X sama dengan 10, 3. Pokoknya bisa lah dihitung nilai X di situ karena Y-nya sudah berubah menjadi 5 kurang X dan 3 setnya itu 3 kali 1.
Oke, terima kasih Kak Elizabeth. Oke, ini sudah ada 2 perwakilan jawaban. Nah, sebelum saya bahas, sebenarnya tanpa menghitung ya, kalau saya, tanpa menghitung kita sudah bisa tahu jawabannya. Saya kasih catatan di sini, di bawah, tentang sistem persamaan linear 2 variabel atau 3 variabel. Teman-teman, kalau dapat soal seperti ini, kita lihat persamaannya. Persamaannya itu yang sudah disediakan tadi. Tuh. Apakah itu 2 variabel atau 3 variabel? 2 variabel itu berarti memuat lebih dari memuat 2 simbol gitu ya. Simbol biasanya huruf X, Y. Tapi dalam kasus kita itu ada 3 variabel sehingga kita bisa bilang itu adalah sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk menentukan penyelesaian persamaan 2 variabel, maka dibutuhkan 2 persamaan. Misalnya X tambah 2Y sama dengan 5, kemudian disediakan lagi X kurang Y sama dengan 10, contoh. Jadi harus ada 2 persamaan. Untuk 3 persamaan, sistem persamaan linear 3 variabel juga demikian. Kalau dia mengandung 3 variabel, maka soalnya harus mengandung 3 persamaan. Nah, dalam kasus kita ini, kita lihat dulu. Ini 2 variabel atau 3 variabel? Ini ada 3 variabel gitu ya. Ada X, ada Y, dan juga ada Z. Jadi kita bisa simpulkan dari soal ini adalah SPLTV. Ingat, untuk menyelesaikan persamaannya, kita butuh 3 persamaan. Karena dia 3 variabel. Kita cek ya, ada persamaan 1 di sini, persamaan 2, dan persamaan 3 untuk menentukan nilainya. Nah, dari pernyataan-pernyataan yang ada, kita lihat ya analisis satu-satu. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup. Berarti tidak memenuhi ini dong, konsep kita 3 variabel. Karena ingat lagi 3 variabel membutuhkan 3 persamaan. Oke. Mulai dari jawaban A. Pernyataan 1 dan pernyataan 2 tidak cukup. Salah ya. Karena pernyataan 1 dan 2 itu cukup. Ya, 2 pernyataan bersama-sama itu cukup. Karena sudah disediakan persamaan 1 di atas. Tapi kalau pengerjaannya mengikuti sistemnya Kak Elizabeth, boleh tidak? Boleh. Tapi itu akan menghabiskan waktu yang lebih lama, karena Kak Elizabeth menghitung nilai satu persatu. Tapi kalau kita sudah tahu bentuk soalnya seperti ini, kita bisa langsung jawab analisis tanpa menghitung nilainya. Ya. Kenapa satu pernyataan jawaban B itu salah, pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1 saja tidak cukup? Ya, karena kita butuh pernyataan 1 dan pernyataan 2. Ya. Sesuai dengan catatan saya tadi, 3 variabel, dia butuh 3 persamaan. Persamaan 1 sudah disediakan di soal, kita butuh 2 pernyataan lain, 2 persamaan lain yang sudah di list di sini, ditulis di sini. Ya, oke. Ini sampai di sini teman-teman masih bingung, ada pertanyaan, boleh angkat tangan atau sudah mengerti semua? Oke, boleh thumbs up kalau mengerti. Oke, thank you. Oke, bisa ya. Saya lanjut ke bentuk soal berikut. Ini tadi catatan. Ingat, kalau berhubungan dengan persamaan, langsung lihat. Maksudnya persamaan 3 variabel atau 2 variabel, langsung lihat persamaannya.
Ya, kalau persamaannya cukup, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Oke, kita bagian analisis data tentang geometri. Silakan teman-teman. Ini juga agak tricky, jadi silakan ambil waktu teman-teman untuk menjawab ini. Yang sudah mengambil kesimpulan, boleh dituliskan kesimpulannya di kolom chat. Oke, apakah ada yang sudah menjawab? Belum ada, Kak. Sepertinya agak menantang ya, masih Oke, masih masih dihitung nih. Oh, sudah ada yang menjawab. B katanya. oke, oke. Satu jawaban. Kita tunggu 1 menit lagi deh. 1 menit lagi untuk lihat jawaban yang lain. Ya. Apakah sudah ada jawaban yang lain? Belum ada, Kak. Baru satu orang yang menjawab, baru Kak Richard yang menjawab B. Kak Oke. Richardus. Kak Boleh Elizabeth Kak juga Richard? menjawab B. Boleh Kak Richard kasih tahu kenapa jawabannya B?
Oke, Kak Richard, apakah memungkinkan untuk open mic? Kalau Kak Richard ini mungkin Kak Elizabeth mungkin mau coba Kak. Boleh kakak? Kak Elizabeth juga menjawab ya. Oke, Kak Elizabeth silahkan. Saya menjawab C karena eh, saya menjawab C karena kan NP itu sama dengan PL. Jadi ini KL sama dengan LM, jadi sama dengan KN sama dengan MN. Menurut saya ini adalah bangunan persegi bukan persegi panjang. Jadi nomor 2 Oke. itu saya hindari. Jadi terus NP sama dengan PL itu saya anggap sama dengan KP dengan PM karena dia diagonal memotong sama di tengah-tengah sehingga NP sama dengan PL jadi KP sama dengan PM. Terus yang ketiga yang ketiga itu luas KLMN itu saya belum terlalu paham sih Kak. Oke. Sama di situ ya. Terima kasih. Iya. Thank you Kak Elizabeth. Oke, yang lain bagaimana? Bingung? Oke, saya coba jawab ya. Oke, teman-teman, kalau kita di analisis data dan ketemu analisis data untuk geometri bangun datar ya, bisa bangun datar atau bangun ruang, maka kita tidak punya pilihan lain selain menggambar, gitu. Menggambar apa yang dimaksud dengan soal ini, karena soal hanya memberikan clue, tidak memberikan gambar. Beda cerita kalau dia memberikan gambar. Kalau dia memberikan gambar ya berarti dia tidak masuk ke dalam bentuk soal ini, analisis data. Jadi kita tidak punya pilihan lain untuk menggambar karena dengan menggambar kita bisa mengetahui apa yang dimaksud dengan bentuk ini. Ya. Oke. Lalu bagaimana cara menggambar bangun datar? Biasanya sisi-sisi yang mengikuti itu berurutan KLMN. Karena dia bentuknya adalah segi empat. Nah, segi empat itu apa? Segi empat itu berarti semua bangun datar yang memiliki empat sisi. Jadi dia tidak terbatas pada persegi, tidak terbatas pada persegi panjang. Dia bisa juga trapesium, gitu ya. Trapesium gini ya. Ini kan empat sisi juga nih, empat sisi. Maaf, gambar saya agak jelek. Bisa juga yang lain, gitu. Bisa juga apa ya? Layang-layang, gitu ya, karena dia ada empat sisi nih, 1, 2, 3, 4. Bisa juga dan seterusnya, diamond apa ya, belah ketupat. Jadi hati-hati ketika mendefinisikan segi empat itu berarti bangunannya memiliki bangunannya memiliki empat sisi. Jadi tidak terbatas pada persegi atau persegi panjang. Dia bisa trapesium, dia bisa layang-layang, dia bisa belah ketupat, jajar genjang, dan seterusnya. Nah, jadi dari kita harus hati-hati untuk menerjemahkan soal. Jangan membatasi segi empat hanya pada persegi dan persegi panjang. Yang namanya segi empat, pasti dia punya empat sisi. Nah, tapi sisi-sisinya seperti apa? Kita belum tahu ya. Maka kita harus menggambar biar kita tahu. Oke. Let's say ada sisi K. Ada sisi L, sisi M, dan sisi N. Tapi kita belum tahu ini panjang seperti apa. Oke, dia bilang KL sama dengan LM. Berarti dari K ke L itu sama dengan L ke M. Kurang lebih seperti itu ya. Ini sama. Panjangnya sama. Kemudian dia bilang KN sama dengan MN. Oke. Sama KN. Saya bisa gambar miring juga nih. KN sama dengan MN. Anggap saja ini sama ya.
Ini KN sama dengan MN. Jadi dia bisa bentuk layang-layang, bisa bentuk apa namanya trapesium dan atau bisa bentuk diamond, janjang. Oke, kurang lebih gambar yang saya buat seperti ini. Nah, kita ada informasi tambahan lagi. Tanya diagonal KM sama dengan NL. KM ya. Tarik lagi garis, KM sama dengan NL. Ini kasih tanda seperti ini, supaya kita tahu. Nah, dari bentuk ini, saya bisa bilang kalau bentuknya itu mendekati ke layang-layang ataupun belah ketupat gitu. Jadi dia tidak persegi karena kita tidak bisa pastikan panjang KN dan MN. Tidak tersedia di data, tidak tersedia di SOAT gitu. Kemudian dia bilang jika NP sama dengan PL, ada lagi P itu adalah titiknya. P di tengah ya. NP sama dengan NL. Kalau dia diagonalnya sama. Gitu. Tapi dia tidak bilang kalau KP sama dengan MP. Jadi untuk data-data ini saya bisa simpulkan kalau segi 4 KLMN ini bentuknya layang-layang. Jadi kalau saya mau gambar ulang nih seperti ini. Dia akan seperti ini. Oops. Dia bentuk layang-layang. Oke. Dia bentuknya KLMN. Ada K di sini. Aduh. Sorry. KL. Ini M. Ini ada N di sini. Nah, dia sudah berbentuk layang-layang. Karena dia bentuk layang-layang, berarti opsi nomor 2 itu kita hilangkan. Ya, yang ada pilihan nomor 2. H itu ada, berarti jawabannya salah. 2 juga ada, semua benar juga salah. Ingat ya, KP belum tentu sama dengan PM. T di sini. Jadi, kita tidak bisa menyimpulkan KP sama dengan PM. Dia tidak kasih tahu jawaban yang benar. Kalau 4 saja, mana nih? KM sama dengan NL. Saya belum buat KL. Kita lihat ya, apakah KM sama dengan NL? KM sama dengan NL, dia tidak bisa disimpulkan seperti ini, sehingga pernyataan nomor 4 itu juga tidak benar. Sisa jawaban yang tersisa adalah B. Gitu. Oke. Mungkin ini agak rumit. Tidak semua orang bisa membayangkan gambarnya seperti apa. Tapi konsep-konsep dasarnya harus kita tahu. Ya. Saya kasih ingat saja, semua segi 4 tidak selalu berbentuk persegi atau persegi panjang. Oke. Untuk analisis data sampai di sini yang geometri. Sebelum ke sesi berikutnya, teman-teman ada pertanyaan atau tidak? Atau ada yang kurang jelas mengenai penjelasan geometri ini? Oke, silakan. Ini kan soal ini yang KM sama dengan NL itu kan ada di soal juga ya, yang dikatakan diagonal KM sama dengan NL berpotongan di P. Oke. Iya. Ya, gini ya. Ya, seperti ini. Ya Kak, jadi pertanyaannya? Kalau saya lihat
kenapa KM sama dengan NL-nya disalahkan, Kak? Karena tapi di soalnya dikatakan di situ diagonal KM sama dengan NL gitu loh. KM sama dengan NL. Soalnya ada di diagonal KM sama dengan NL. Nah, di bawah itu kan ada pilihan 4 saja yang benar. Itu KM sama dengan NL juga sih. Ya, oke. Jadi saya ulangi pertanyaannya. KM sama dengan kenapa pernyataan 4 disalahkan, begitu ya? Ya, benar. Oke. Saya bahas ulang lagi. Oke, kita sudah dapat gambarannya di sini. Kenapa gambaran yang sebelah kanan ini ya? KM dan KM, sorry. Oh, tapi di soalnya, soal di sini dinyatakan KM sama dengan, oh iya benar-benar, sorry, JNP sama dengan PL. Oke, ini saya kelewatan yang ini. Sorry Kak, sorry. Benar, saya revisi ya. Terima kasih Kak, terima kasih. Karena sudah ada KM sama dengan NL di sini. Ini kita tidak bisa. Tiga, 4 tidak ada ya. Sorry Kak, benar-benar. Yang KL saya terlewat di sini. KM sama dengan NL, berarti 4 bisa nih. Masuk ke opsi kita. 1, 3. KP, apakah sama dengan PM? 1. Berarti ini kita 2 yang kita hindari. 1, 3, 4. 1, 3, 4. Bisa 2 jawaban ya. Oke. Tapi analisisnya benar, Kak. Nanti saya cek soalnya apa saya yang salah masukkan soal atau bagaimana. Tapi kalau kita pertimbangkan KM sama dengan NL, jawaban D ini kita tidak bisa salahkan. Begitu. Jadi, terima kasih Kak koreksinya. Nanti saya cek lagi soalnya. Update. Gitu. Jadi ada 2 jawaban. Kalau berdasarkan soal. Thank you Kak. Ada lagi pertanyaan? Mengenai soal ini. Kak Ruth izin ini Kak Richardus ada chat. Oh ya. Katanya berarti bukan layang-layang Kak. Jadi kemungkinan D. Mungkin bukan layang-layang tapi diamond apa? Diamond bola ketupat. Iya, benar. Ini Oke. Siap. Tapi nanti saya pastikan soalnya dulu, Kak. Iya, Dan siap. nanti saya update lagi. Oke, jadi teman-teman nanti saya bagikan PDF-nya yang sudah diperbaiki biar teman-teman bisa koreksi lagi. Maksudnya lihat lagi pembahasannya. Untuk analisis soal yang ini, nanti saya tulis detail biar teman-teman bisa pelajari lagi. Oke, terima kasih Terima Kak. kasih Kak Ruth. Ini kesalahan teknis. Iya. Oke, tidak ada pertanyaan mengenai yang analisis data bagian geometri, teman-teman. Kalau tidak ada, saya yang bertanya. Tidak, saya bercanda. Nah, ini sebenarnya soal-soalnya saya siapkan sampai di sini. Karena kalau teman-teman belajar lebih ini dalam belajar topik yang lebih luas dalam sekali ini kayaknya tidak masuk semua. Jadi saya pilih-pilih materi yang memungkinkan untuk kita pelajari hari ini. Tadi di awal saya juga sempat bertanya ke teman-teman kira-kira materi yang menjadi kelemahan.
Kayaknya cuma satu orang yang menjawab tentang peluang. Oke, untuk peluang saya juga tidak tahu apakah keluar atau tidak. Tapi kalau nanti Kak Jonis ya kalau tidak salah yang jawab tentang peluang. Iya, betul Kak Jonis, Kak. Iya. Eh, nanti kalau tentang itu saya bisa tinggalkan kontak person. Jadi kalau misalnya mau bertanya dalam latihan dan mau bertanya-tanya tentang peluang, boleh hubungi saya. Saya siap membantu. Gitu. Kalau untuk bahas sekarang, saya rasa bukan saya tidak mau menjelaskan, tapi waktunya tidak cukup dan memahami peluang itu kayaknya buat saya sendiri juga saya butuh waktu memahami tentang peluang. Jadi nanti dalam progresnya Kak Jonis boleh bertanya ke saya dalam latihan soal. Oke, itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Ruth untuk sharingnya buat kita di siang ini. Sebentar, saya izin. Nah, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya dulu. Apakah mungkin ada yang ingin bertanya mengenai apa ya tips and trick mungkin, ataupun ada teman-teman yang sudah pernah mencoba mengikuti beasiswa LPDP dan mau sharing pengalamannya itu juga boleh ya. Karena di sini pesertanya sangat bervariasi, ada yang sudah pernah ikut, ada yang ini adalah pengalaman pertama, jadi kita bisa saling sharing di sini teman-teman. Yang mau mungkin yang mau sharing boleh raise hand atau mau ketik di chat juga boleh gitu. Nanti saya akan bantu bacakan. Tapi kalau memungkinkan silakan raise hand. Oke, Kak Agustina Yulian, silakan Kak. Iya, halo, Kak selamat Agustina. pagi Kak Moni. Iya, selamat pagi Kakak. Ya. Eh, mungkin di sini saya sharing pengalaman saya ya. Mohon izin tidak on cam Kak, soalnya lagi apa aktivitas di rumah gitu. Iya, tidak Jadi apa-apa Kak. kemarin, oke Kak. Jadi kemarin batch 1 itu saya juga mengikuti seleksi TBS dan gagal di substansi. Jadi untuk beberapa soal seperti deret itu kebanyakan yang munculnya desimal atau pecahan. Nah, kita tuh selama latihan soal kita belum pernah dilatih ya di batch 1 kemarin kita belum pernah dilatih bagaimana menghadapi soal deret ini yang dalam bentuk desimal atau pecahan. Jadi itu agak bingung juga kerjanya di situ. Nah, mungkin ada arahan atau tips and trick untuk soal deret yang bentuknya desimal atau pecahan, Kak, seperti itu. Oke. Apa nih? Saya bisa langsung jawab kamu nih. Ini ya moderator. Oke. Untuk menurut saya, karena saya juga ikut TBS tahun 2023, menurut saya untuk soal-soal yang berbentuk deret dan lebih spesifiknya bentuk desimal atau pecahan, tadi saya sempat singgung juga ya, kenali bentuk bilangan. Ekspresi bilangan pecahan khususnya itu, dia bisa dinyatakan dalam 3 hal. Ada desimal, ada persen, ada pecahan. Pecahan juga bisa 2, pecahan biasa atau pecahan sempurna. Nah, untuk bentuk desimal, kalau teman-teman ketemu bentuk ini dan teman-teman rasa, aduh, kayaknya sulit untuk operasi bilangan desimal. Teman-teman bisa rubah ke dalam bentuk persen. Bukan.
Maksud saya bentuk pecahan, pecahan biasa. Kasih contoh barangkali ya Kakak Agustina tadi ya. Bentar. Tadi kayaknya ada slide saya yang di sini. Screen. Oke. Oke, yang ini. Jadi desimal ya, desimal kalau kita merasa kita kesulitan operasi bilangan desimal, sorry, yang ini 0,1, 0,2, 0,25 dan sebagainya, kita rubah bentuk ke dalam bentuk pecahan. Nah, cara merubah bentuk desimal ke bentuk pecahan seperti apa? Itu cukup mudah, ya. Saya kasih contoh yang misalnya yang tidak ada di sini 0,125. Misalnya begitu ya. Nah, cara rubahnya seperti apa? Kita tulis dulu 125-nya, 125 tuh. Kemudian dibagi sebanyak apa angka koma ini berpindah ke sebelah kanan. Jadi kita hitung ya, ada 1, 2, 3. Berarti nolnya ada 3, 125 dibagi 1000. Nah, kalau misalnya merasa lebih mudah untuk mengerjakan dalam bentuk pecahan biasa, nah mungkin trik ini cukup membantu. Oke, mungkin itu dari saya. Apakah cukup menjawab, Kak? Oke, Kak Ruth, ya cukup menjawab sih Kak ya, karena memang belum paham nih sebelumnya. Oke. Jadi begitu. Jadi ingat lagi, iya, bentuk desimal itu kita bisa rubah dalam bentuk pecahan biasa. Gitu. Oke, siap Kak. Makasih Kak. Oke, siap. Sama-sama. Oke. Terima kasih Kak Ruth ya. Terima kasih juga Kak Agustina yang sudah bertanya. Teman-teman yang lain mungkin ada lagi yang ingin bertanya, boleh raise hand biar saya bisa lihat. Oke. Sudah tidak ada yang bertanya sih sudah jelas ya teman-teman ya. Atau mau sharing boleh. Tadi Kak Agustina sudah sharing satu hal ya bahwa di soal baris dan deret itu ada bentuk desimal dan pecahan, bukan saja bilangan bulat. Nah, mungkin ada teman-teman juga yang mau sharing pengalamannya yang baru mengikuti batch 1 kemarin atau mungkin dari tahun sebelumnya. Saya pun jujur awardee tapi agak sudah tidak update lagi dengan soal-soal terbaru ya teman-teman karena dulu waktu tes itu 2021. Jadi sudah sekitar hampir 4 tahun yang lalu. Jadi soal-soal ini memang kita itu berlatih karena bentuk soalnya itu sangat bervariasi begitu ya Karut ya. Jadi kadang tidak bisa tertebak juga yang ada di tahun ini tuh bentuknya seperti apa. Tapi konsep-konsep dasarnya yang kita pegang sebagai prinsip itu yang perlu kita ingat terus gitu. Iya, benar, Kak. Oke, ada lagi. Oh, ada di chat, Kak. Saya izin bacakan. Kak, ini pengalaman pertama saya daftar LPDP. Apakah ada saran atau rekomendasi sumber belajar untuk TBS? Terima kasih. Dari Kak Lilian CD. Terima kasih, Kak. Karut mau menjawab? Oh, oke. Kalau berdasarkan pengalaman saya, kemarin saya sempat bergabung dengan grup Telegram LPDP. Di situ sangat banyak sekali resource buku-buku yang bisa kita akses untuk melatih soal. Jadi Telegram, dari bergabung di Telegram saja buat saya sudah cukup gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau lihat ke YouTube dan sebagainya juga bisa. Kemarin kalau teman-teman ikut yang pertama, itu juga sudah dibagikan link untuk latihan soal.
Dan itu cukup kompak, di situ cukup banyak. Dia bahas juga yang berdasarkan TBS LPDP berapa ya, saya lupa juga. Tapi itu cukup banyak dan memungkinkan kita untuk latihan. Jadi nanti mungkin Kak Monik bisa bagikan ulang link yang dikasih kemarin. Gitu. Oh iya, iya bisa Kak. Nanti di-up lagi nanti di grup peserta ya teman-teman. Iya. Takutnya kalau di chat nanti hilang gitu. Teman-teman semua bergabung di grup WhatsApp peserta ya. Nanti saya up lagi di situ. Kemudian teman-teman kalau tahu Mata Garuda NTT, jadi para awardee dan alumni penerima beasiswa LPDP itu bergabung dalam komunitas Mata Garuda. Kita juga ada persiapan TBS, jadi mentoring. Teman-teman bisa mendaftar, batasnya tanggal 31 Agustus. Masih ada kesempatan itu untuk mendaftar. Jadi dia mirip seperti ini juga. Jadi mirip seperti ini latihan-latihan persiapan TBS. Jadi nanti akan ada sharing tips and triknya, strateginya, dan ada mentor juga yang akan membantu. Jadi mungkin kalau pengalaman saya tadi pengalaman Karut ya. Kalau pengalaman saya juga belajar TBS itu ada juga contoh-contoh dari YouTube. Jadi banyak YouTuber yang sudah juga berikan kira-kira contoh soalnya seperti apa dan penyelesaiannya juga kita bisa belajar dari sana. Kalau kakak punya waktu lebih, dana lebih, itu bisa juga ikut yang kelas persiapan yang berbayar. Itu di Instagram ada beberapa akun yang bisa dicek lagi. Nanti di situ juga kalau mau mendaftar untuk kayak les gitu jadinya ya, les online untuk persiapan TBS itu juga bisa. Oke teman-teman, saya kasih lagi satu kesempatan. Mungkin ada yang mau bertanya. Aduh, maaf, tadi saya direct message. Nanti saya to everyone. Oh, saya teruskan ke grup peserta ya, teman-teman yang dari Mata Garuda NTT. Nanti saya teruskan ke situ. Teman-teman, satu lagi mungkin. Ya, silakan teman-teman. Mungkin sambil menunggu pertanyaan ya, teman-teman. Ini mungkin masukan dari saya. Untuk TBS, teman-teman, kan kita lihat dulu passing grade. Passing grade untuk daerah afirmasi itu biasanya dari 90 kurang lebih 90 bisa di bawah, bisa di atas gitu ya. Tiap tahun berubah, saya tidak bisa memastikan. Tapi dari 90 itu kan tiap soal poinnya 5. Poinnya 5 ya. Jadi teman-teman harus kejar bisa menjawab dengan pasti menjawab dengan benar hingga mencapai poin 90. Kalau mau aman ya 100 110 gitu. Jadi saran saya kuasai materi-materi yang menurut teman-teman menjadi potensi teman-teman untuk mengerjakan soal dengan tepat gitu. Karena di TBS ini bukan rating siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah, tapi siapa yang passing grade. Jadi tujuan awalnya teman-teman dalam TBS ini adalah teman-teman bisa tembus passing grade. Kalau yang punya kesempatan untuk mendapatkan skor yang tinggi bagus. Tapi tujuan kita adalah passing grade karena sistem LPDP adalah siapa yang lulus passing grade dia lulus atau bisa berhak untuk maju ke tes substansi gitu. Jadi bukan seberapa tinggi skor kita, tapi seberapa keras kita mencapai tujuan itu. Tujuan untuk TBS adalah passing grade. Jadi semangat teman-teman untuk TBS. Saya tidak tahu passing grade-nya seberapa, tapi pastikan teman-teman menjawab soal dengan tepat, setidaknya melewati passing grade. Itu dari saya. Kamu masih mute.
Baik, terima kasih banyak. Oh, Kak Elizabeth raise hand. Silakan Kak Elizabeth. Terima kasih kesempatannya. Mohon izin Kak, saya mau tanya. Ini kan kemarin saya ada coba-coba latihan. Poinnya kemarin itu 140 dari soal TBS. Soal TBS. Cuma saya mau tanya, karena kan saya punya poin yang pertama, tes pertama itu 70 kalau nggak salah. Terus yang kedua 60-an. Terus yang ketiga itu kalau nggak salah satu soal saja yang benar. Analisis apa yang ceritanya panjang-panjang gitu kan. Jadi saya mau tanya ini skor passing grade-nya itu apakah tiga-tiga mengimbangi atau bisa dari total skornya aja yang kita ditotalkan passing grade-nya gitu. Karena saya tes yang terakhir itu kalau nggak salah satu atau dua soal saja yang benar. Oh, ya. Oh, jujur untuk pertanyaan ini juga saya tidak tahu jawabannya karena pihak LPDP tidak kasih tahu. Mereka ketika memberikan pengumuman langsung, oh selamat Anda lulus dan sebagainya gitu. Jadi apakah setiap sesi itu ada passing grade-nya? Saya tidak tahu. Tapi kita dikasih tahu nilai akhir. Jadi saran saya pelajari konsep-konsep yang berpotensi bisa meluluskan di ini. Kalau misalnya sesi 4, ya jangan sampai satu saja jawaban yang benar. Supaya aman ya, Kak. Itu saran dari saya. Oh ya, terima kasih. Iya, sama-sama. Kak Ruth, ini saya izin bacakan dua eh, dua chat ya. Kak Tritualaka bertanya, bagaimana cara mengelola waktu? Karena pengalaman saya kemarin waktu batch 1 itu waktunya terlalu cepat sekali. Jadi ada beberapa soal yang tidak sempat saya baca. Terima kasih. Oke, untuk mengelola waktu, uh, kalau saya temukan kekuatan kita di mana, gitu ya. Apakah di analisis, apakah di ini. Jadi spend waktu menjawab dengan tepat di situ dulu, kemudian sisa waktunya baru kita menjawab menurut kita, aduh soal ini mustahil untuk saya kerjakan dalam waktu dekat, jadi saya simpan untuk nanti. Gitu. Itu kalau dari saya. Memang waktunya cepat sekali, tapi waktu waktu yang cepat eh, kembali lagi seharusnya tingkat soal, tingkat kerumitannya itu tidak apa ya, tidak kompleks kalau waktunya singkat. Jadi ya begitu ya, masing-masing kenali dulu saya ini bagusnya di mana, spend waktu dengan cepat di situ, kemudian sisakan waktu yang menurut teman-teman kayaknya saya kurang bisa, saya ragu menjawab ini dengan benar. Nah, itu dikerjakan terakhir. Itu dari saya. Itu strategi saya waktu itu. Begitu, Katri. Oke, sama-sama. Oke, Kak Monik. Saya kembalikan ke Kak Monik. Iya, terima kasih Kak Ruth. Teman-teman, terima kasih untuk partisipasi dan antusiasmenya sudah mengikuti webinar ini dari awal hingga sesi kita sekarang. Sebelum saya menyampaikan beberapa pengumuman, mungkin saya izin foto bersama dulu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang memungkinkan untuk on cam, saya izin boleh minta tolong dinyalakan kameranya. Bagi yang tidak berhalangan kalau memang lagi di jalan atau sedang melaksanakan tugas, mungkin off cam boleh. Saya izin untuk dokumentasi ya. Kita belajar di hari Sabtu yang cerah ini sungguh sebuah usaha begitu ya. Biasanya kan hari Sabtu sudah ini kita sedang belajar. Oke, ada dua layar di saya. Jadi saya izin, pokoknya Bapak Ibu, teman-teman senyum aja terus ya, karena tidak tahu ada di layar satu atau layar dua. Oke, satu, dua, tiga. Oke, sebentar. Sebentar, sebentar. Boleh lepas, boleh berhenti senyum sebentar, teman-teman. Nanti saya hitung lagi. Ini masih kirim yang pertama, wait. Wait.
Oke, sekarang yang kedua. 1, 2, 3. Oke. Nanti dokumentasi ini juga akan kami kirimkan di grup peserta. Baik, terima kasih teman-teman. Saya izin share screen dulu. Ada beberapa pengumuman dari kami. Oke, share screen saya sudah kelihatan atau belum ya, Kak Ruth? Sudah foto bersama slide-nya. Oke. Oh ya, baik. Terima kasih. Nah, teman-teman, kami ini masih akan melanjutkan seri webinar ini. Nanti pada tanggal 13 September 2025, kita ada lagi sharing session tentang antara niat, nilai, dan narasi seni menjawab wawancara LPDP. Jadi kita akan fokus pada seleksi substansi atau seleksi wawancara nanti. Kita akan undang pembicara yang ada di luar, yang kuliah di luar negeri dan di dalam negeri juga untuk sharing supaya teman-teman yang tujuan kampusnya ke luar negeri maupun yang tujuan kampusnya ke dalam negeri bisa mendengar sharing dari awardee-awardee yang sekarang sedang studi. Jadi teman-teman kalau mau mendaftar, jangan keluar dari grup peserta yang sudah ada sekarang di grup WhatsApp. Kami akan mengirimkan lagi nanti informasinya di sana dan teman-teman bisa mendaftar. Kemudian, oke. Hmm, sabar, teman-teman maaf ya, ini kayaknya slide saya agak sedikit. Oke. Nah, kemudian kami dari Yayasan Profidea Harapan Indonesia mengajak teman-teman semua juga untuk bergabung bersama kami jika teman-teman juga ingin berpartisipasi dalam mendukung inovasi pendidikan bersama kami di daerah-daerah 3T di pelosok negeri ini, boleh ikut berpartisipasi, boleh mengunjungi website kami www.profidea.org. Di situ nanti ada eh, pilihan untuk Bapak Ibu bergabung. Kemudian teman-teman juga bisa mengikuti update informasi kami melalui TikTok, LinkedIn, Instagram, dan juga Facebook kami dengan nama yang sama, Profidea Harapan Indonesia. Nah, mungkin dari saya pengumumannya itu saja. Saya minta dengan kasih Kak Monik boleh memimpin kita dalam doa penutup. Baik, terima kasih juga Kak Monik ya, sama-sama Monik ya. Oke, baik Bapak Ibu peserta sekalian, mari kita menutup kegiatan hari ini dengan doa. Dan saya akan memimpin doa ini menurut ajaran kepercayaan Kristen Protestan. Bapak Ibu yang lain boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan. Kami telah selesai melakukan kegiatan kami hari ini, webinar kupas tuntas seleksi tes bakat skolastik, di mana segala materi telah disampaikan dengan baik oleh narasumber bagi kami para peserta Bapa. Bapa dalam kerajaan surga, kami berdoa untuk semua peserta yang hadir pada saat ini, biarlah materi yang telah disampaikan boleh berguna untuk segala proses seleksi yang mereka jalani ya Bapak. Bapa dalam kerajaan surga, kiranya Engkau memberkati kami semua untuk bertemu di pertemuan selanjutnya. Inilah doa dan permohonan kami mengampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih semuanya dan sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, dan shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Shalom.